Friends, kali ini aku dan adikku ada di Rumah Sutra Bogor. Aku ingin mengajak kalian untuk melihat proses dari benang hingga ke kainnya. Yuk langsung aja kita masuk. Aku berada di Rumah Sutra. Aku akan mengajak kalian untuk belajar membuat kain dari benang sutra. Nanti kita akan ketemu dengan Bapak Ian yang akan menjelaskan proses dari ulat sutra sampai ke kainnya. Yuk langsung masuk. Permisi. Pak Ian, kenalkan nama saya Noel. Saya ingin belajar membuat kain sutra. Nanti bisa dijelaskan kan? Boleh. Step-stepnya. Oke, siap. Sebelum kita melihat prosesnya, perusahaan ini sudah berjalan berapa lama dan ada apa saja di dalam perusahaan ini? Di sini itu sudah berjalan hampir 20 tahun. Nanti kita akan melihat proses sutra dari kebun, kandang ulat, terus pabrik benangnya sama tempat tenunnya ya. Nanti kita bisa lihat langsung di lokasi ya. Selain di sini ada cabang lain nggak Pak? Oh, di sini nggak ada lagi, di kebun cuma ada satu di sini ya. Oke friends, yuk kita langsung ikutin Pak Iannya ke dalam prosesnya. Friends, ini dia tempatnya, tempat tanaman murbainya. Yuk kita langsung masuk yuk. Ini dia teman-teman, Bapak Ian yang akan menjelaskan tanaman murbai yang ini. Oke. Ini tanaman murbei kita siapkan ya untuk makanan ulat sutra ya. Jadi murbei ini nanti kita panen, kita pangkas ya, nanti dibawa ke kandangnya. Jadi ulat sutranya nggak ada di sini ya. Di sini adanya ulat liar kayak ulat pucuk apa gitu ya. Ulat sutra itu nggak bisa hidup di area bebas, nggak bisa kehujanan, bisa kepanasan. Makanya kita ada kandangnya khusus. Makanya ini cuma tanamannya aja nih, luas sampai ke sana ya. Nanti diambil daunnya, dipangkas ini langsung ke sana ya. Nah ini daunnya seperti itu ya. Bisa lihat ini luasnya sampai ke sana. Tanaman murbainya dipotong terus dibawa kemana Pak? Nah ini kita ambil daunnya, langsung kita bawa ke kandang ulat sutra ya. Biar lebih jelasnya kita langsung ke sana, oke? Oke. Ayo. Ayo. Ini dia teman-teman, kita sampai di kandang ulatnya. Oh, kita masuk yuk. Nah ini ya, bisa dilihat ulatnya ada banyak, kurang lebih ada 20.000 ulat nih semua ya. Nah ulat ini usianya sudah masuki 3 minggu. Kemungkinan 1 bulan lagi ulat ini akan membuat kepompong atau istilah pesutranya namanya kokon. Nah nanti itu kepompongnya itu akan kita jadikan benang, namanya benang sutra ya. Nah bisa kita lihat ulat sutra ini kita kasih daun muda itu sama, karena udah besar sama batangnya ya. Yo, sama batangnya. Makanya murbei ini dikasih makannya tuh sehari 4 kali. Jam 7 pagi, jam 11 siang, jam 3 sore, dan setelah jam 6 petang yang terakhir ya. Nah ini nanti dikasih makan lagi nanti siang nih, jam 11-an nih ya. Ini daunnya sudah sebagian habis tuh ya. Ulatnya boleh
megang nggak Pak? Ya ulat ini sebenarnya sangat sensitif ya. Kita boleh megang tapi tangannya steril dulu ya. Kalau semuanya tangan ada steril, nanti saya ambilkan satu ya. Nih. Nah ini dia. Nih boleh nih kasihin. Nah dikasihin, dia tunjukin. Nah ulatnya. Ulat ini sangat sensitif. Jadi kebersihan pegawainya, kebersihan kandang itu harus dijaga ya. Gitu. Ya, silakan ke sini ya. Nah, kalau lagi. Nah, oke. Kenapa dikasih makannya 4 kali sehari? Nah, itu kita sudah ada jadwalnya ya, ulat sutra itu. Kita kasih makan itu malahan itu hanya patokan saja. Kalau bahkan kita bisa lebih ngasih makannya supaya pertumbuhan ulatnya cepat besar ya. Soalnya kita ulat sutra itu hanya membutuhkan 1 bulan dari pertama netas itu seperti jentik nyamuk sampai besar sebesar telunjuk nanti 1 bulan. Jadi supaya kandungan nutrisinya terpenuhi ya kita harus ngasih daun ube itu sebanyak mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kita. Itu apa Pak? Ini sama dengan yang itu ya. Ini semua di kandang ini ulatnya umurnya sama. Umurnya sama ya. Terus yang masih kecil ditaruh di mana? Oh, jadi kalau ulat kecil ada di ruangan khusus dan itu tidak boleh dikunjungin karena sangat sensitif banget. Hanya petugas aja yang boleh melihat ya. Jadi yang bisa dilihat itu ulat yang usianya lebih dari 1 minggu baru boleh. Itu ada yang kecil yang berentas, nah itu nggak boleh lihat ya. Cara Bapak untuk mendapatkan telur sutra ini gimana perkawinannya? Nah, sebenarnya sih kita di sini hanya sebagai pemelihara ulat, hanya sampai jadi kepompong saja. Nanti di kepompongnya diambil benang, dimatikan ulatnya ya. Nah, kalau supaya ulat ini bisa menjadi ulat, itu ada yang khusus dijual telurnya. Di sana itu ulat sutra itu dipelihara sampai jadi kepompong, sampai jadi kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini itu dikawinkan, nanti bertelur. Ya, nah setelah telur, nah baru nanti dijual ke petani sutra. Nanti menetaskannya di petani sutra di sana ya. Di situ ada namanya ruang inkubator gitu ya, seperti itu. Kalau di alam liar kan nggak ada inkubator, caranya menetas gimana Pak? Jadi kalau di alam liar itu menetasnya itu bisa menetas, dia punya tempat sendiri ya di ruangan ditutup gitu. Cuman menetasnya nggak bakal bareng, bahkan bisa nggak dijamin lah tingkat kehidupannya. Tapi kalau untuk ulat sutra yang kita pelihara ini, kita siapkan inkubator itu tujuannya tempat penetasan buatan supaya menetasnya serempak. Jadi suhu ruangannya sudah diatur seperti itu ya. Di antara ribuan itu bisa menetas dalam waktu yang bersama. Gimana caranya? Itu kita namanya bikin tempat inkubator atau tempat penetasan buatan. Kalau secara alami itu nggak bakal di antara ratusan telur nggak bakal menetas semua. Kalau alami ya seperti itu. Pak, ini kan udah gede ulatnya. Boleh lihat nggak caranya ulat ini membuat kepompong? Sebenarnya bisa, cuman pembikinan kepompong itu ada waktunya. Paling biasanya jaraknya itu 2-3 hari ya. Nah itu waktunya itu nanti setelah ini kurang lebih 1 minggu lagi nih. Kalau ada yang pengen lihat, nanti seminggu lagi ke sini. Bagaimana melihat kepompong itu ulat sutra itu menjadi kepompong ya. Jadi ada waktunya, ya nggak setiap hari ada waktunya ya. Gitu. Kalau yang kepompongnya udah ada belum? Ada sih contohnya, kalau nggak salah di pabrik. Kalau gitu kita ke sana lihat bentuk kepompongnya ya. Ya, yuk. Oke, yuk. Nah ini dia teman-teman, kita udah sampai di tempat produksinya. Yuk langsung aja kita masuk. Saya masuk ini. Nah ini contoh kepompongnya. Tuh ya, ulatnya di dalam. Ya. Ini dia teman-teman, empuk. Kadang-kadang pakai air menjadi empuk ya. Kalau nggak saya keras. Ya. Nah ini namanya pabrik pemintalan ya. Ini tempat pengambilan benangnya dari kepompong ya. Nah ini pertama kepompongnya direbus.
selama setengah jam supaya benangnya bisa diambil ya tuh. Kalau nggak direbus nggak bisa diambil benangnya. Diaduk selama setengah jam tuh, diambil benang-benangnya. Nah, setelah dari sini pindahkan ke sana ke mesin pemintalan nih, sini. Ya, yang ini. Nah, ini. Ya. Ini ditarik ke mesin sampai habis, ya benang ini sampai habis. Ya. Tuh. Tarik, ini udah jadi benang tuh bagian. Ya. Di sini kelompokan satu lainnya ini ada 15 kelompok supaya kuat. Ya, kalau cuma satu ini masih gampang putus. Setelah digulung kita pindahkan di areanya ya, ini di benangnya itu dikuatkan lagi, dilembutkan lagi. Terus nah ini kebetulan ini pokoknya ini ada suratnya di dalamnya udah berubah jadi kupa kalau buku misalnya ada nih. Nah ini ya, ini tuh ya. Jadi yang kita rebus itu udah bukan ulat lagi, ulatnya sudah bermetamorfosis jadi kupa. Ini calon kupu-kupu nih ya. Kalau masih ini jadi kupu-kupu nanti kupu-kupunya bertelur ya. Masih dimasukkan semua, masalah gini kita beli ya telurnya ya. Ini lagi benang nih semuanya ada nih. Ya. Nah, pas jadi benang, kita langsung benangnya ini kita jadikan kain, tapi dengan cara ditenun. Mau lihat benangnya? Oke, kita ke sana. Benangnya udah jadi, sekarang kita lanjut ke pembuatan kainnya. Yuk, langsung aja. Nah, inilah tempat tenunnya. Jadi benang yang di pabrik kita bawa ke sini ditenun namanya ya. Namanya juga masih tradisional nih, ATBM, alat tenun bukan mesin. Ini sudah jadi benang tuh ya, sudah jadi kain. Sekali aja ya. Mana di dalam. Sudah dibantu katanya. Duduk aja dulu. Yang kanan. Ya itu, puncak. Oh, bawah. Nah, ini dorong. Pegang semua itu dua tangan megangnya. Dorong. Namanya mesin. Ini nggak usah ini. Nggak usah ditingkat, nggak usah lepasin aja. Nah, itu aja udah. Sekarang dorong. Yang keras. Lagi pegang kiri Ke bawah itu lepasin itu ya benar. injak terus dorong lagi Dibantu yang keras Terus yang keras. tadi bantuin. Katanya sederhana, tapi kalau kita baru nyoba pertama kali susah teman-teman. Dari sini langsung kita ke toko kembali lihat hasilnya ya.
kita lihat hasil yang sudah jadinya. Oke, kita sana yuk. Nah nih teman-teman, kita udah sampai di galeri tokonya. Ini udah banyak kain yang udah jadi. Nah, ya ini kita lihatin ya. Ini selendang, ini kita menggunakan batik Cirebon. Ini bahan-bahannya ya untuk pakaian. Jadi kalau mau bikin ya kita sudah ada satu setelnya, ini ada 2 meteran, ada 2,5 meter ya. Oke, silakan dilihat. Ada saw juga sebelah sini. Nah, itulah hasilnya. Pak, yang di mesin tenun kan warnanya putih. Ya. Kalau ini bisa berwarna-warna di apa itu? Nah, kalau sepanjang warna gini, kita menggunakan jatuh warna ya, biasanya kan warna alami ya, kita warna kembali. Tapi kalau yang di batik, berarti pewarnaan langsung pada saat membatikan ya. Nah, itu perbedaannya ya. Makanya harganya beda antara yang di warna polos biasa gini sama yang di batik, ini beda harganya. Lebih mahal tuh batiknya ya. Proses pembatikannya sama apa tuh yang warna-warnanya itu ada di mana Pak? Kalau pewarnaan kita di sini, tapi pembatikan kita kerjasama dengan orang Cirebon. Jadi kita menggunakan batik Cirebon. Jadi bahannya dibawa ke sana, dibatik, kemudian dibalik lagi ke sini, kayak gitu ya. Kalau kain yang kecil dan itu harganya mulai dari berapa sama panjang? Oke, di sini kisaran harga kita paling murah itu 200.000 dan paling besar itu 2 jutaan, ya. Gitu. Itu untuk ukuran berapa atau gimana Pak? Nah, biasanya kita jualnya per meter, ngitungnya per meter, ya. Kalau semuanya lebih dari 1 meter ya harganya nambah lagi, ya. Tergantung dari bahannya juga, apa yang dipakai yang diwarna, gitu ya. Gitu. Kita jualnya per meter. Ya. Kalau yang diwarnain polos gini ada Pak? Kalau kita kan untuk pewarnaan itu kita nggak tiap hari, cuman untuk bahannya kayak gini sama ini warna, gitu ya. Kalau batik lagi beda lagi ya. Oke teman-teman, dari benang sutra sampai menjadi kain sutra ini membutuhkan waktu yang panjang dan harganya pun termasuk premium ya. Nanti kalau teman-teman ingin pergi ke sini, nanti aku cantumkan alamatnya dan nomor teleponnya di bawah video ini ya. Oke, terima kasih ya Pak sudah bisa menjelaskan untuk aku dan teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih tentang sutra. Ya. Oke, mungkin sekian dulu videoku kali ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.